Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya, walau belajar dari rumah. Dan mungkin sebagian adik-adik sekalian udah melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, jilid 4A. Dan kali ini kita akan bahas di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, untuk kali ini akan kita bahas setiap pembelajaran ya adik-adik sekalian. Jadi kita mulai dari tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Kita buka di halaman berapa? Kita tunggu ya adik-adik sekalian ya. Oke. Halaman ini masih tema 1, tema 2, tema 3 lah ini ya, halaman 145 ya, berarti tema 3 peduli terhadap makhluk hidup ya. Dan untuk subtema 1 ini ada di halaman 147, dimulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia ya, membahas tentang wawancara. Oke, sedikit saya jelaskan ya, wawancara, apa itu wawancara. Jadi wawancara itu merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Jadi pengertian wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab ya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ya, untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Nah, orang yang mewawancarai itu disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancara itu disebut narasumber. Nah, itu adik-adik sekalian ya, mungkin bisa dibaca. Kemudian ini, saat wawancara, hal-hal yang perlu dilakukan itu apa aja? Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Kemudian yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Dan yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Itu mungkin hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara ya. Oke, kemudian sebaiknya pada saat wawancara itu pertanyaan yang diajukan itu menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami, serta penampilan dan sikap kita saat melakukan wawancara harus santun ya. Itu mungkin sedikit penjelasan tentang wawancara. Langsung saja kita ke Ayo Berlatih di halaman 148 ya. Nah, tuliskan manfaat wawancara untuk soal nomor 1. Oke, di sini udah saya coba jawab ya adik-adik sekalian ya. Manfaat dari wawancara itu apa? Nah, ya, jadi manfaat wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Itu manfaat dari wawancara. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada dialog antara Siti dan Lani ya. Apa hewan peliharaanmu? Nah, kata Siti. Kemudian Lani menjawab, aku memelihara hewan kelinci. Nah, pertanyaannya, menurutmu manakah siswa yang berperan sebagai pewawancara dan narasumber? Nah, oke. Untuk yang nomor 2A ya. Jadi narasumbernya itu adalah Lani ya, sedangkan pewawancaranya adalah si Siti. Kemudian untuk yang B, apa saja tugas pewawancara? Dan yang C, apa saja tugas narasumber? Oke ya. Oke. Untuk yang B ya, pewawancara bertugas membuat daftar pertanyaan dan menanyakannya kepada narasumber. Setelah itu jawaban narasumber dicatat sebagai sumber informasi yang diinginkan. Kemudian yang C, narasumber itu tugasnya adalah untuk memberikan jawaban dan informasi dari pertanyaan pewawancara. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap kita saat melakukan wawancara? Nah, sikap kita harus santun ya. Jadi sikap yang ditunjukkan harus santun. Itu adik-adik sekalian ya, untuk Ayo Berlatih halaman 148, muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran IPA ya, KD 3.8. Itu tentang kerusakan lingkungan. Nah, jadi manusia berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungannya. Nah, interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang dapat menimbulkan berbagai masalah. Misalnya ya,
Ini ada gambar kebakaran hutan, itu mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Kemudian pada saat menangkap ikan menggunakan bom, ini juga mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Nah itu ya beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah langsung kita ke Ayo Berlatih di halaman 149. Perhatikan gambar di samping. Hewan tersebut banyak diburu untuk diambil kulitnya, ya ini harimau ya. Apa dampak dari kegiatan tersebut bagi kelangsungan hidup harimau? Lah, dampaknya kira-kira apa? Oke. Di sini udah saya tuliskan ya, adik-adik sekalian. Untuk soal nomor 1 muatan IPA ya. Jadi dampaknya yaitu ya, populasi harimau akan berkurang dan jika terjadi terus-menerus maka populasi harimau akan punah. Lanjut ke soal nomor 2. Apakah kamu setuju dengan kegiatan pembukaan perkebunan dengan cara membakar hutan? Kemukakan dampak positif dan negatif kegiatan tersebut. Oke. Untuk yang nomor 2, nah jawabannya tidak setuju ya. Dampak positif dari pembakaran hutan adalah memberikan lahan baru untuk pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Namun, dampak negatif pembakaran hutan jauh lebih besar, yaitu dapat mengakibatkan hilangnya habitat satwa liar, meningkatkan polusi udara, mengganggu pernapasan manusia, dan mengurangi sumber daya hutan. Itu adik-adik sekalian. Nah, sekarang ke nomor 3. Bagaimana cara menangkap ikan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan? Ya, jawabannya yaitu ikan yang ditangkap itu menggunakan peralatan yang aman, ya, seperti tidak menggunakan bom atau pukat harimau. Selain itu, penangkapan ikan yang terlalu sering dapat mengurangi kelangsungan hidup ikan. Oke, kita ke muatan pelajaran berikutnya yaitu muatan pelajaran IPS ya. Di sini dibahas tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya ya. Ada dataran tinggi ya. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter. Nah, ini biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan dan juga peternakan ya. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah itu permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ini biasanya dimanfaatkan untuk pertanian ya, peternakan juga ya. Kemudian biasanya di dataran rendah itu juga banyak daerah industri. Nah, kemudian kenampakan alam yang lainnya yaitu ada pantai ya. Pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, daerah pantai itu umumnya landai dan berpasir. Biasanya di sini dimanfaatkan untuk budidaya ikan, ya. Itu mungkin sedikit penjelasan, adik-adik sekalian bisa dibaca sendiri ya, mungkin. Sekarang kita ke Ayo Berlatih. Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Coba kerjakan soal-soal berikut, lengkapilah tabel berikut ya. Di sini ada pantai, dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, definisinya apa, sumber daya alamnya apa, pemanfaatannya, serta mata pencarian penduduk di daerah pantai itu apa. Oke, langsung saja ya kita bahas untuk soal nomor 1 ya. Ini kita mulai dari definisi dulu ya. Definisi ya, pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut, sedangkan dataran rendah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi yaitu permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, itu definisinya. Selanjutnya ke sumber daya alam ya. Sumber daya alamnya untuk daerah pantai ya, sumber daya alamnya itu ada ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, tanaman kelapa dan air laut. Sedangkan untuk dataran rendah ada sumber daya alamnya berupa tumbuhan yaitu padi, tebu, karet dan kelapa sawit. Untuk hewannya ada ayam, itik, sapi, kambing dan ikan air tawar serta ada juga bahan tambang. Kemudian untuk daerah dataran tinggi tumbuhannya itu ada teh, stroberi, kentang, wortel dan talas. Sedangkan hewannya ada ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar, serta juga ada bahan tambang ya untuk sumber daya alam. Kemudian pemanfaatan untuk pantai biasanya sebagai lahan perkebunan kelapa, pelelangan hasil tangkapan laut, dan juga tempat wisata.
Untuk dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, industri, peternakan, tempat wisata, dan perusahaan tambang. Sedangkan untuk dataran tinggi biasanya untuk lahan pertanian dan perkebunan ya, biasanya kebun sayur-sayuran, teh itu ya. Kemudian industri juga bisa, peternakan, tempat wisata, dan juga perusahaan tambang. Kemudian bagaimana mata pencaharian penduduknya? Untuk daerah pantai itu ada petani kelapa, petani garam, petani rumput laut dan alga, penambak ikan dan udang, nelayan dan penjaga pantai. Sedangkan untuk dataran rendah ada petani, penambang, peternak, penjaga tempat wisata dan buruh pabrik. Sedangkan untuk dataran tinggi mata pencaharian penduduknya ada petani, penambang, peternak, penjaga tempat wisata dan juga buruh pabrik. Itu untuk soal nomor 1 adik-adik sekalian. Sekarang nomor 2. Mengapa dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh? Ya, jawabannya dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh karena tanaman membutuhkan suhu rendah agar dapat tumbuh dengan baik. Itu ya adik-adik sekalian untuk pendamping pembelajaran 1 di tema 3 subtema 1. Untuk pendamping pembelajaran 2 dan seterusnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.